sekalian, awal pembentukan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli kami melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan Inafis Barreskrim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak-menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa, tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau otopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri. Kita cek hasil otopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada enggak luka lain selain luka tembak, sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Karena apa? Karena laporan daripada keluarga korban Joshua ini baru dilaporkan kepada Mabes Polri pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban Brigadir Joshua ke Mabes Polri pada saat tanggal 18. Kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke Jambi. Saat ini kita sudah periksa lebih kurang 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. Kemudian kita juga memperoleh ya tadi Pak Irwasum sudah menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan, dan syukur alhamdulillah dengan kegigihan daripada seluruh tim yang bekerja, karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Yunto 5556 KUHP cukup tinggi, karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri. Oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak-menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol
Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.